Oke, Sehat-sehat. oke, gitu Sehat. ya teman-teman. Walaupun lelah, tapi tetap nggak boleh lelah gitu ya. Ya. Oke, nah aku mau tanya ke Kak Yani juga nih. Seberapa excited sih Kak Yani mau sharing session gitu ya bersama kita malam hari ini nih Kak Yani? So excited, as excited as you are, guys. Sangat Oke, nah excited. Kak Yani aja udah semangat, masa teman-teman nggak semangat nih? Aku nanti harus semangat banget nih teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, karena sesi materi kita ini talk show, jadi nanti banyakkan sharing session teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau bertanya boleh langsung gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu talk show gitu teman-teman dengan tema tadi apa ya? Ada yang tahu nggak? Tadi aku udah spill. Jangan bilang teman-teman lupa ya. Aku tadi baru spill di awal loh temanya. Ada yang tahu nggak temanya apa nih? Oke, temanya adalah Youth and Power of Change gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pemantik gitu ya Kak Yani ya. Aku mau kasih satu pertanyaan dulu ke Kak Yani. Nanti untuk memancing teman-teman nih. Untuk langsung bertanya kepada Kak Yani. Oke. Nah, Kak Yani tadi kan ini kan tema kita ini sungguh luar biasa gitu ya kan Kak. Cuman singkat tapi kayaknya maknanya itu bisa jabarinnya sampai dua buku Garda gitu ya kan Kak. Nah, menurut Kak Yani ini aku mau tanya sesuai dengan tema kita malam hari ini nih ya Kak Yani ya. Bagaimana sih Kak cara gitu ya kita sebagai pemuda untuk dapat apa ya change gitu ya kan Kak, memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan kita gitu kan Kak. Nah mungkin kepada Kak Yani boleh banget Kak ya. Oke, thank you ya Rido yang sudah bersedia untuk menjadi MC pada mentoring kali ini. Keren banget. Dan juga teman-teman for all duties of Duta Inisiatif Indonesia, you are the best one that I have here. Tepuk tangan dong. Keren banget ya. Betul. Mungkin sudah tanya kabar, tanya cerita-cerita sama Kak Rido. Mungkin lanjut aja ya, biar nggak usah lama-lama juga. Teman-teman yang di timur mungkin kemalaman. Jadi, as your question, bagaimana sih kita pemuda untuk bisa menjadi change maker gitu ya, atau transformer gitu. Menurut aku, untuk merubah itu memang nggak mudah ya. That's why I discussed the topic about this meeting tonight. Namanya adalah Youth and the Power of Change. Youth artinya pemuda, the power artinya kekuatan, change artinya perubahan. Jadi pemuda dan kekuatannya untuk merubah ibaratnya. Jadi bagaimana perubahan itu ada di tangan pemuda? Karena apa? Karena memang kita tidak bisa mengharapkan hal-hal yang lebih kepada orang tua yang sudah mungkin berkisar umur 70-80 tahun, ya. Sisanya kita gitu. Kalau kata Pak B.J. Habibie, yang akan mengisi kedaulatan negara Indonesia adalah kaum mudanya, ya. Karena hampir 70-90% nanti pengisinya adalah kaum mudanya. Jadi siapa yang akan membawa perubahan ke negeri ini? Kalau berbicara tentang change, itu emang agak susah ya teman-teman. Apalagi tentang transformatif. Yang terkadang pemimpin negara kita saja belum tentu bisa untuk merubah gitu ya. Tapi bagaimana pemuda bisa merubah ya? Bagaimana pemuda bisa melakukan perubahan dengan hal kecil? Dengan satu hal kecil kita bisa merubah adalah dengan have intention. Kita punya niat, kita punya kemauan, ya. Kita mau untuk merubah, kemudian kita juga apa namanya bisa dikatakan tidak usah muluk-muluk, ya. Bermimpi kecil dulu, berjalan, ya. Setelah bermimpi kecil, setelah berjalan, mimpi lagi yang besar. Saya pengen ini, saya ingin merubah ini, saya ingin merubah itu. Jalan lagi, lakukan lagi, ya. Itu untuk merubah. Kak, merubah itu susah loh. Jangankan untuk merubah tentang lingkungan, tentang pendidikan, tentang mindset manusia, tentang habits, merubah diri sendiri aja nggak bisa. Bukan nggak bisa.
Jujur pada tahun 2018, I was, you are guys. Aku layaknya seperti manusia yang sangat biasa. Kayak bangun siang, sekolah males gitu ya. That's why I thought that I will be never something gitu ya. Aku tidak akan menjadi sesuatu yang berharga gitu loh. Dengan hal-hal seperti itu. Jujur sebelum membuat Duta Inisiatif Indonesia, hal yang menjadi goals utama ini adalah bagaimana pemuda memiliki mindset, merubah. Yang tadinya mungkin fokusnya hanya satu di pendidikan, hanya satu di kesehatan. Dan aku ingin merubah bahwa semua sektor itu akan berkaitan dengan lingkungan. Ya, that's why teman-teman di sini interdisciplinary. Dari kesehatan, dari kedokteran, dari pendidikan, bergabung menjadi satu untuk lingkungan berkelanjutan. Awalnya memang untuk merubah mindset manusia, merubah mindset pemuda. Tidak perlu muluk-muluk merubah Monas menjadi emas bertonton ditambahin, enggak usah. Ya, kita sudah keren banget. Kenapa kakak bilang kita sudah keren banget? Kita sudah keren banget karena kita sudah merubah mindset kita. Satu. Jadi kalau nanya, gimana kak caranya merubah? Kalian semua sudah berubah guys. Kalian sudah merubah mindset kita sendiri. Yang tadinya merasa tidak mungkin, masa sih? Masa iya? Akhirnya daftar Duta Inisiatif Indonesia, 790 orang mendaftar, rasa pesimis itu ada, kayaknya enggak lolos deh. Ya udahlah ya. Akhirnya merubah mindset, ayo positif. Demi Indonesia, demi kemajuan bangsa, niat yang baik, insya Allah lolos. Dan akhirnya, you are here with us. Itu adalah dari mindset yang kita change, yang kita ubah. Bagaimana menjadi pemuda perubah? Ya ubah dulu mindset kita untuk hal-hal yang positif. Buktinya, ketika kita merubah mindset kita, teman-teman hadir di sini, bersama-sama kita bergerak untuk perubahan. Merubah apa? Bukan untuk merubah lingkungan, bukan untuk merubah negara Indonesia, bukan untuk merubah dunia, tapi merubah mindset, merubah hati, merubah jiwa, dan merubah hal-hal yang buruk menjadi yang lebih baik. Kami tidak pernah mengatakan Duta Inisiatif Indonesia untuk merubah segalanya, tidak. Tapi kami selalu mengatakan Duta Inisiatif Indonesia akan mencetak perubah-perubah. Dan salah satunya teman-teman yang ada di sini. Dan teman-teman sudah merubah itu, sedikit demi sedikit. Go on, go ahead. Pasti akan berubah dan bisa berdampak lebih besar. Begitu Larido, kalau tentang perubahan. Oke, thank you untuk Kak Yani atas tanggapannya. Sungguh luar biasa sekali gitu ya kan Kak. Aku bahkan sampai mention dua kata tadi ya Kak, dua kalimat gitu ya. Yang pertama itu I will never something and change a mindset teman-teman. Jadi kita harus merubah pola pikir kita gitu ya teman-teman. Nah, tadi aku udah pancing nih satu pertanyaan teman-teman dan Kak Yani itu jelaskan secara rinci banget ya. Aku bahkan sampai nyatat beberapa poin sih sebenarnya tadi ini gitu ya. Thank you untuk Kak Yani atas tanggapannya gitu ya. Nah, dari teman-teman ada nggak sih yang mau langsung tanya nih ke Kak Yani gitu ya? Boleh gunakan fitur raise hand atau memang kalau terkendala boleh digunakan kolom chat kita gitu ya. Oke, ada Kak Samsiana dari Kepulauan Riau. Halo Kak Samsiana. Halo Kak. Oke, ini boleh on cam dulu nggak sih Kak, biar nampak wajah cantiknya gitu ya malam hari ini. Aduh. Oke, nah cantik ternyata loh. Oke, kepada Kak Samsiana, boleh banget langsung nih bertanya ke Kak Yani gitu Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi gini, kan tadi kan kakak ini kan ada memberikan sedikit kata-kata lah. Jadi nih saya pengen tanya nih ke kakak, bagaimana cara kakak men-challenge diri kakak sendiri itu untuk merubah mindset, karena kan kita pasti masih menetap dengan mungkin kita entah nggak pede apa gimana gitu. Nah, itu gimana cara kakak men-challenge diri kakak buat merubah diri kakak menjadi lebih baik lagi gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah
Mungkin dari Kak Yani, apakah sudah dapat poin yang ditanyakan Kak Samsiana, Kak? Sudah. Oke, boleh langsung ditanggapin Kak Yani. Boleh. Oke. Thank you Kak Samsiana. The good and the best question I've never had before ya. Ini keren banget pertanyaannya. Jujur, satu orang yang membuat aku terus ada dalam jiwaku ya. Meskipun nggak kenal, meskipun nggak tahu dia siapa, tapi ketika aku kelas 3 SLTA, aku menonton film Mary Riana. Bagaimana dia hanya berkelana ke Singapura karena ada krisis ekonomi di Indonesia, kemudian dia berada dalam situasi yang berat, dan satu hal yang aku ingat adalah dia punya mimpi. Awalnya dia tidak punya mimpi apa-apa, teman-teman. Mary Riana tahu ya, yang sekarang udah jadi motivator terkenal di Indonesia bahkan dunia. Mary Riana berangkat ke Singapura, bahkan ketika dia tidur di rumah temannya itu, dia tidak punya mimpi apa-apa. That's why dia kerjaannya cuma tidur, balas email, dan nangis. Betul? Tapi setelah dia punya mimpi, saya harus jadi orang kaya. Saya harus kembali ke Indonesia membawa orang tua saya ke Singapura. Intinya mimpi-mimpi dia muncul. Beranilah dia melakukan hal-hal yang sangat di luar nalar manusia. Minjem laptop lah, tidak gengsi segala macam. Dan mungkin udah tahu ceritanya. Dan satu yang aku tangkap adalah kita akan bisa berubah, dan kita akan bisa berubah kalau kita sudah punya mimpi. Kita akan sulit merubah, dan kita akan sulit berubah kalau kita tidak punya mimpi. Ya, generasi sekarang banyak orang pengen sukses, tapi giliran ditanya kamu pengen sukses apa, pengen jadi apa, nggak tahu. Dari 270 juta orang Indonesia pasti memiliki mimpi yang sama untuk sukses, betul? Untuk challenge, untuk apa? Berusaha menantang dirinya sendiri. Tapi berapa persen yang bangun pagi jam 2 atau jam 3 untuk belajar dan mengejar mimpinya? Bisa dihitung jari. Ya. Jadi bagaimana aku pribadi merubah mindsetku adalah satu dengan aku mengumpulkan mimpiku. Aku bermimpi banyak. Meskipun orang berkata, aduh jangan banyak mimpi, mimpi mah satu-satu aja. Kenapa enggak kita mimpi banyak? Ketika mimpi yang satu gagal, kita masih punya mimpi yang lain. Ketika mimpi yang lain gagal, kita masih punya mimpi cadangan. Ketika 100 mimpi gagal, maka akan ada 100 mimpi lain yang bisa kita kejar. Ya. Dari mimpi yang muncul, kita akan berubah. Dipaksa. Contohnya, dulu aku tidak kepikiran untuk bisa kuliah ke luar negeri, apalagi di Imperial College London, yang notabene top 6 di dunia setelah Harvard University. Aku dulu cuma bilang, ya udah. Setelah semester 4, mungkin semester 5, aku kayak, ya udah yang penting ke luar negeri, kuliah di mana aja deh. Dan tidak terbayangkan ternyata aku diterima di Imperial College London di jurusan International Development Climate Change untuk pembangunan pengentasan dan juga pengurangan perubahan iklim di bidang konservasi. Dan itu relate dengan Duta Inisiatif Indonesia yang aku bawa ke sana. Dan Duta Inisiatif Indonesia membawa aku diterima. Jujur. Thank you for Duta Inisiatif Indonesia, for teman-teman dari batch 1 sampai batch sekarang. Aku berubah, aku paksa diriku. Yang tadinya bahasa Inggris yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Yang penting gue udahlah. Akhirnya kayak mau males, nggak bisa. Mau tidur, aduh jangan banyak tidur. Ngelihat orang nongkrong, aduh pengen banget nongkrong. Tapi kita terhambat dengan mimpi itu. Kita tidak bisa membuang waktu banyak-banyak. Karena apa? Karena kita punya mimpi di sini, di otak. Tercecer otak mimpi di sini. Jadi mau males nggak bisa. That's why we can find our challenge. Dari sana kita punya tantangan kita. Dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk merubah. Ketika kita sudah terpaksa, maka akan terbiasa. Sometimes aku juga merasakan males, burnout, tidur seharian, nggak bangun-bangun, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Tapi cukup 1 hari, 2 hari. Ya. Karena kita terpaksa lagi, harus bangun lagi untuk mewujudkan mimpi ini. Tapi sekarang,
Fenomenanya adalah pemuda hanya bisa mimpi. Ngejarnya enggak berani. Bukan enggak mungkin, tapi mereka yang bilang mustahil, padahal tidak ada yang mustahil. Semua pasti akan terjadi selama kita berjalan. Tidak menggapai mimpi yang awal, setidaknya kita menemukan hal-hal yang menarik. Dulu aku pengen banget S1 di Jepang. Pengen banget S1 di Jepang. Aku gugur dan aku akhirnya kuliah di Bali. Tapi aku menemukan hal yang lebih menarik di Bali daripada mungkin aku kuliah di Jepang. Banyak hal yang aku temukan di Bali daripada di Jepang mungkin. Itulah jalannya. Gagal di pilihan yang pertama, kita bisa melakukan hal-hal lain dan menemukan hal-hal yang lebih menarik di sana. Dan kalau aku kuliah di Jepang, mungkin tidak kepikiran aku akan kuliah di Imperial College London nanti. Tapi di Bali, semua terjadi. That's why mimpi itu harus dikejar. Karena ada mimpi, ada motivasi. Ada motivasi, ada paksaan. Setelah terpaksa, memaksakan diri, akhirnya tidak ada waktu kita untuk melamun. Ya, seperti itu. Itu caranya untuk kita men-challenge diri kita. Kak Samsiana. Thank you so much. Semoga terjawab ya. Oke, thank you kepada Kak Yani, kepada Kak Samsiana. Apakah sudah cukup atau ada feedback nih, Kak? Terima kasih pada Kak Yani. Tapi nih, saya boleh nggak sih nanya lagi sih? Boleh banget, Kak. Jadi gini, saya punya mimpi. Saya ada mimpi nih. Ada suatu hal yang pengen saya jalani. Cuman, ibaratkan itu tuh terkendala. Tapi terkendalanya mungkin karena entah ekonomi gitu-gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita menggapai mimpi itu, tapi karena kendala ekonomi nih. Itu gimana tuh, Kak? Oke, kepada Kak Yani boleh langsung diberi tanggapannya, Kak. Oke, 1 minute untuk menjawab ini ya. Nanti kalau sudah 1 menit, Rido tolong kasih tahu aja. Oke, Kak, sip. 7 tahun yang lalu, aku itu mungut baju bekas orang untuk sekolah. 9 tahun yang lalu, bapakku pemulung rongsokan. Sebelum aku kenal dengan kementerian, sebelum aku kenal dengan direktur Pertamina, sebelum aku kenal dengan direktur BRI, sebelum aku kenal dengan pemerintah-pemerintah Indonesia, sebelum aku sering ikut event dengan mereka, membantu mereka, menemani mereka, bukan aku yang sekarang. Aku kuliah jualan tahu, keliling dari atas ke bawah, nggak tahu orang beli karena mau atau karena kasihan. Tapi yang jelas, aku jualan tahu bangun jam 2 pagi, selesai jam 7, dan itu pun telat ke kampus. Untuk mengejar mimpiku, kuliah. Tapi semester 6, aku mulai diperkenalkan dengan dunia-dunia. Aku dikenalkan dengan Pak Jokowi di sana. Aku dikenalkan dengan orang-orang penting untuk membantu event, dan mungkin dapat rezeki dari sana. Dan sampai sekarang, kemarin baru selesai ikut World Water Forum, forumnya air sedunia yang akan dilaksanakan 2024. Begitu ya. Dan itu adalah jalannya. Jadi tidak ada lagi faktor ekonomi, faktor ini. Yang ada adalah malas. Itu aja. Oke, thank you kepada Kak Yani. Kepada Kak Samsiana pasti udah dapat ya banget ya kan Kak untuk jawabannya gitu ya kan Kak. Iya, baik. Terima kasih ya, Kak Yani. Oke, thank you kepada Kak Samsiana atas pertanyaannya. Thank you juga untuk Kak Yani atas tanggapannya. Nah, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih dari Kak kepada Kak Yani ini? Tadi kayaknya aku ada 2 sih sebenarnya, tapi di aku udah lower hand soalnya Kak. Di chat juga ada nih, Rido. Kayaknya. Oke, kita kembali ke chat dulu ya Kak, sembari nunggu teman-teman raise hand. Oke, ada pertanyaan dari Kak Valentino Julio Memah ya. Halo Kak, selamat malam dari DKI Jakarta. Izin bertanya, dalam era kompleksitas global dan tantangan berkelanjutan, bagaimana generasi muda dapat merumuskan solusi yang berkelanjutan dan efektif sambil menjaga keseimbangan antara inovasi, nilai-nilai tradisional, dan dampak ekologis. Nah, mungkin kepada Kak Yani, boleh diberi tanggapannya, Kak. Oke, thank you. Tapi dari aku pribadi, jangan terlalu banyak merumuskan. Karena seperti, sorry to say,
Terlalu banyak mengkaji, terlalu banyak merumuskan, terlalu banyak memikirkan, akhirnya project tidak akan datang. Ya, doing, learning by doing, creating by doing, improving by doing, starting with initiating. Intinya apa? Merumuskan cukup lihat dengan mata kepala kamu. Aku bukan menggurui ya, karena aku juga sedang belajar, tapi kita belajar bareng-bareng. Coba kita lihat di depan kita ada apa. Ya, di depan kita ada apa, masalah apa, dan kamu khawatir akan hal apa. Gitu. Ya, jangan sesekali kamu merumuskan sesuatu yang memang kamu sendiri pun tidak khawatir tentang itu. Ya, banyak sekali, sorry itu saya mahasiswa yang sok-sok merumuskan padahal dia tidak khawatir akan hal itu. Intinya dia cuma merumuskan dan ingin dapat approval dari orang. Aku menciptakan ini, aku membuat ini, aku merumuskan ini, sudah. That's it. Orang yang memang khawatir akan tumbuh rasa greget dalam dirinya. Setelah greget, kamu akan tahu kenapa kamu greget. Langsung kamu 5W plus 1H, what, where, when, why, how, and so what. Kenapa kamu greget akan hal itu? Kok bisa ya polusi di Jakarta meningkat? Ini gimana sih? Siapa sih yang jadi? Itu berarti kamu khawatir. Kamu searching di Google, kamu cari berita-berita di jurnal, kamu baca-baca pendapat orang, opini orang, digabungkan. Itu kekhawatiran. Kamu ingin tahu, ini sebenarnya apa sih? Masalah apa sih? Tapi jujur, adik-adik kelasku pribadi, teman-temanku pribadi, banyak yang merumuskan tapi mereka tidak mengkhawatirkan. Mereka sekedar merumuskan tanpa ada rasa khawatir dalam dirinya. Itu salah. Karena itu akan jadi teori dan tidak akan ada dampaknya sama sekali. Beda kalau kita khawatir dulu. Rumus itu gampang. Ibaratnya matematika, setelah kita paham, rumus itu bisa diambil dari mana aja. Yang penting jadi dan angkanya sesuai dan tepat jawabannya. Fisika pun seperti itu. Ya. Kalau kita sudah paham polanya, kita sudah, oh gini, ngerti. Kamu nggak perlu nyontek rumus-rumus untuk merumuskan jawabannya. Kamu akan punya rumus sendiri. Dan caranya mungkin untuk merumuskan kamu khawatir tentang lingkungan, tentang tsunami misalnya, atau tentang kebakaran yang sekarang kiat, ya, yang sekarang merajalela kebakaran di mana-mana. Kamu khawatir, kamu ingin melakukan sesuatu, rumuskan. Tujuannya apa, sasarannya siapa, kamu mau bawa kemana orang ini, project kamu. Rumusan kamu mau digimanain. Goals-nya, suksesnya itu apa? Siapa yang akan kamu ajak? Butuh bantuan siapa aja? Nggak mungkin kamu sendiri. Setelah kamu punya kekhawatiran, rumuskan sendiri dulu. Merendam di air kolam sambil mikir, diem di kosan sambil ngetik. Jangan dulu ngundang orang. Kamu khawatir, kamu langsung bikin tim, kamu bilang gini, jangan. Kamu renungin dulu sendiri. Kekhawatiran kamu itu seperti apa? Apa yang menjadi kekhawatiran kamu? Setelah kompleks, setelah datanya cukup, baru ajak diskusi. Kak Yani, aku ada project gini, khawatir tentang ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, visinya seperti ini, goalsnya seperti ini, akan mengadakan ini, program utamanya gini, 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 gini. Kira-kira bagaimana, Kak? Kamu manggil teman lagi. Kita butuh tim website untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu artinya merumuskan. Jangan langsung meminta pendapat orang lain ketika kamu khawatir. Karena bisa jadi pendapat kamu akan dicampur adukan dan akhirnya bukan itu yang kamu mau. Setelah kamu beranjak menjalankan program itu, akhirnya kamu tidak suka lagi. Gitu ya. Seperti itu. Merumuskan by your own self first. After finishing and completing that self, you can ask other people to join with your project. Karena setelah kamu punya senjata, mereka siap diajak perang. Kalau kamu senjatanya aja belum punya, terus kamu minta pasukan, meragukan. Oke? Seperti itu. Oke, thank you kepada Kak Yani. Kepada Kak Valentino, kalau misalnya ada feedback, boleh di chat di kolom chat aja, nggak apa kalau misalnya kendala jaringan. Tapi ini sebenarnya dari Kak Valentino ada feedback
lanjutan nih Kak, menunggu dari Kak Randika dan juga Kak Miyadi. Bentar ya Kak ya. Kita akan bacakan dulu feedback dari Kak Valentino gitu ya. Mungkin feedbacknya adalah jadi Kak penting untuk merencanakan dan merumuskan gagasan dengan cermat, namun jangan sampai analisis berlebihan mencegah kami untuk bertindak. Nah itu gimana Kak maksudnya? Mungkin Betul kepada Kak banget. Yani. Betul banget, Valentin. Itu that's the point ya. Itu adalah poinnya. Kadang orang terlalu banyak analisis, terlalu banyak mikir, artinya kuliah lagi dong. Ya, baca teori dan baca buku lagi. Sedangkan yang kita butuhkan adalah aksi. Jadi, kalau kamu sudah dapat nih poin pentingnya, sudah langsung aksi, cari pasukan, tunjukkan senjata kamu. Guys, gue punya senjata ini. Ayo kita perang, kita selesaikan ini. Kalau senjata kamu itu meyakinkan, gagasan dan ide kamu itu cukup mumpuni, siapa yang nggak mau join? Mungkin aku pun kalau kamu ajak, boleh aku join dong. Gitu. Ya. Jadi merumuskan penting, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena yang kita tuju adalah aksinya, bukan teorinya. Gitu. Kalau untuk aksi ya, tapi kalau kamu untuk jurnal, untuk penelitian mungkin lebih ke analisisnya gitu. Oke, itu jawaban dari Kak Yani gitu ya Kak Valentino. Semoga poinnya bisa sampai ke Kak Valentino gitu ya. Thank you kepada Kak Yani dan juga Kak Valentino. Mungkin kita beralih nih ke yang raise hand dulu nih teman-teman. Kita rolling aja gitu ya. Oke, kepada di aku ada Kak Frandika Panjaitan nih dari Bali. Kepada Kak Frandika boleh on mic Kak. Oke, sebelumnya suara saya terdengar. Oke, sudah Kak. Sip. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Untuk teman-teman semua, perkenalkan aku Frandika Panjaitan, aku dari Provinsi Bali. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah yang pertama mungkin terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Yani, based dari his experience sebagai seorang mahasiswa ya kalau tidak salah Kak di luar negeri untuk jurusan climate change. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk menyentuh seluruh elemen masyarakat di mana kita tahu bahwa climate change ini atau perubahan iklim ini adalah sesuatu yang terus-menerus terjadi gitu kan. Dan saat ini aku ngerasa bahwa kita sudah mulai merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyentuh seluruh lapisan elemen masyarakat untuk bisa mungkin berpartisipasi gitu, berpartisipasi dalam perubahan iklim ini tadi. Karena saya melihat nggak semua orang mencintai lingkungan, kan ya, tidak semua orang juga mau ngambil bagian untuk itu, terutama untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kalangan disabilitas. Nah, bagaimana cara kita untuk menyentuh seluruh elemen masyarakat, khususnya untuk sahabat-sahabat kita disabilitas, untuk mereka bisa berperan aktif, sehingga mereka tidak dipandang sebelah mata lagi, atau mereka tidak dipandang tidak berdaya lagi. Jadi mereka punya aksi untuk kegiatan perubahan iklim, di mana aksi tersebut mungkin akan bisa membungkam beberapa orang atau banyak orang yang telah memandang mereka sebelah mata. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, thank you kepada Kak Frandika atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Yani boleh banget Kak langsung ditanggapi. Thank you, keren banget. Untuk yang disabilitas, aku punya satu teman, kami ketemu di Gorontalo, kita lomba esai nasional yang diadakan oleh International Social Justice Network, yang diadakan oleh Hawaii University di Gorontalo waktu itu. Dari 100 orang, Intan temanku yang disabilitas ini, dia mohon maaf, penglihatannya terganggu dan dia pun ngechat harus pakai voice, dan itu kayak ada aplikasi gitu di HP-nya untuk dia bisa baca. Dia tidak bisa baca karena matanya mohon maaf ada kelainan gitu ya. Tapi dia yang juara 1. Menulis tentang social justice, keadilan sosial. Dia membawa tentang disabilitas dan the future, bahwa adanya orang disabilitas justru pembangun bangsa ini. Gitu. Dan akhirnya apa? Saya ajak dia untuk, kamu sepertinya bisa menulis, boleh dong ajarin aku nulis. Di sana aku belajar nulis banyak esai, salah satunya ketika aku daftar untuk kuliah di luar negeri kemarin, daftar. Siapa mentorku? Intan, yang disabilitas itu. Dan bahkan motivasi dan juga tentang data-data perubahan iklim, siapa yang bantu beliau?
Jadi satu hal yang mungkin bisa kita berikan kepada mereka adalah wadah. Kita butuh apa, minta bantuan mereka. Dan mereka merasa diberdayakan dan mereka merasa bangga karena sudah membantu kita. Dan mereka merasa, wah, aku yang mungkin dengan segala kekuranganku bisa membantu dia. Kalau kita hanya sekedar mengajak, lumayan agak susah. Karena mereka pasti banyak menolak, karena mereka nggak tahu juga harus ngapain. Tapi kalau kita minta bantuan, seakan-akan kita memang butuh. Ya, kita memang butuh orang-orang seperti itu yang punya kemampuan lebih. Mintalah bantuannya, sehingga pola pikir mereka langsung, oke, gue bisa. Dan dari situlah Intan ini langsung dia tidak mau dibantu jalan segala macam. Ya udah, saya bisa sendiri gitu loh. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan, visi misi Duta Inisiatif Indonesia adalah 1 juta pelajar, betul. Kita hanya akan mengedukasi 1 juta pelajar. Kenapa hanya 1 juta pelajar? Kenapa enggak semuanya? Karena ada yang namanya SMART System, SMART Goals. Specific, measurable, achievable, ya. R-nya apa tuh, lupa? Realistik. Realistik dan Time bound. time bounds. Aku awalnya adalah achievable and measurable. Karena dalam mindset nggak mungkin akan bisa seluruh elemen masyarakat terajak. Akhirnya yang aku kenalkan ke Imperial College London ketika daftar kemarin adalah hanya 1 juta dulu. Kenapa hanya 1 juta dulu? Karena pola pikir manusia masih susah. Karena kita tidak dilahirkan untuk merubah manusia. Kita dilahirkan tidak untuk membuat orang langsung berubah, tapi kita dilahirkan untuk mendirect, membimbing, mencontohkan, membuat pembaharuan. Tidak perlu merubah mereka untuk sama seperti kita, untuk melakukan hal yang serupa. Sehingga bisa dikatakan semua akan khawatir, tidak bisa. Ya. Semua khawatir tentang pendidikan. Tapi ada orang yang tidak suka pendidikan. Tapi mereka sukses. Dengan pekerjaan yang dimimpikan oleh orang yang diperpendidikan. Aku lulusan SMP, misalnya. Ya. Kemudian Mbok Halimah lulusan sarjana. Misalnya aku yang malah mempunyai PT Mbok Halimah yang kerja sama aku. Aku tidak terlalu peduli dengan pendidikan, justru aku lebih peduli ke karir misalnya. Itu sama aja. Bagaimana konsepan orang-orang membawa dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua untuk terlibat. Tapi satu yang bisa kita lakukan adalah achievable, measurable, dan realistic. Siapa sasaran tepatnya, meskipun sedikit, tapi itu berdampak. Bahkan Bapak Soekarno pun tidak meminta semua masyarakat. Dia hanya meminta 1.000 orang tua dan 10 pemuda. Kenapa tidak juta-jutaan pemuda untuk menyabut Gunung Semeru dari akarnya? Kenapa cuma minta 10? Kenapa tidak minta semua? Berikan saya semua pemuda di Indonesia, akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya, misalnya gitu. Karena dalam prinsip Bung Karno adalah bagaimana ketika ilmu diberikan kepada orang yang tepat, maka ilmu itu akan berdampak. Beda kalau ilmu itu diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi lebih baik sedikit, 10 orang tapi bisa mengangkat Semeru dari akarnya. Daripada berjuta-juta orang, gotong royong iya, keangkat tidak ibaratnya. Gitu. Jadi percuma. That's why, ingat, tidak perlu semua elemen masyarakat kita bawa guys ya, di Duta Inisiatif Indonesia. Kenapa roadshow cukup 50, 20, 100, yang penting tepat sasarannya. Ilmu itu yang mereka butuhkan. Kita tidak perlu memberikan ilmu yang mereka belum mau. Nanti juga ketika mereka sadar, mereka akan memanggil kita, tolong dong, gimana dong ini? Seperti itu. Begitu kurang lebih, Mas. Oke, thank you kepada Kak Yani. Untuk Kak Pradika, apakah ada feedback dari tanggapan Kak Yani, Kak? Baik, terima kasih atas respon dan tanggapannya. Mungkin saya akan luruskan sedikit terkait dengan pertanyaan saya. Maksud saya di sini adalah kita tahu tuh kalau misalnya gini,
kita tahu efek dari Putri Aryani contohnya. Dia salah satu anak yang berkebutuhan khusus lah. Namun ketika dia berhasil, dia bisa jadi kayak sebagai motivator bagi orang-orang dan menumbuhkan semangat bagi orang-orang untuk bisa menjadi bintang seperti dia gitu. Kenapa mungkin muncul pertanyaan saya untuk bisa menyentuh elemen anak-anak disabilitas atau sahabat-sahabat disabilitas? Karena bagi saya, jika mereka bisa berdampak baik dan sangat positif bagi lingkungan terutama, bagi saya dampaknya itu akan jauh lebih dahsyat untuk menumbuhkan motivasi orang-orang dibandingkan jika saya yang melakukan misalnya begitu. Karena saya merasa mungkin ada kayak mungkin bagi saya mungkin bisa dikoreksi Kak Yani jika saya salah. Saya melihat bahwa di masyarakat atau di kalangan umum, orang-orang yang dianggap sebelah mata ini ketika dia berhasil melakukan sesuatu yang besar itu akan berdampak sangat signifikan gitu bagi motivasi, bagi minat, bagi banyak orang dah begitu. Makanya kenapa muncul pertanyaan saya seperti itu, karena saya ingin mungkin bekerja sama dengan mereka gitu, mereka untuk menyukseskan terkait dengan kegiatan lingkungan ini. Jadi akan banyak orang yang merasa bahwa oh dia kok bisa gitu. Itu maksud dari pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan. Keren. Kita bisa. Oke. Terima kasih atas sarannya, itu keren banget. Bisa kita coba ya. Oke, thank you ke Kak Yani dan juga Kak Prandika atas tanggapannya. Mungkin baiknya cukup Kak atau gimana? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke. Thank you kepada Kak Prandika atas feedbacknya. Thank you juga Kak Yani atas jawabannya, sungguh luar biasa gitu ya teman-teman, menginspirasi sekali. Nah, mungkin aku izin mention dulu Kak Yani, ini mau sampai berapa pertanyaan lagi nih Kak? Soalnya di aku ada 2 yang raise hand plus 1 yang bertanya di kolom chat. Mau kita habiskan yang 3 dulu? Oke, Sampai sip. semuanya nanya juga nggak apa-apa. Oke, aman Kak. Oke, aman Kak. Oke, nah aku mau beralih dulu ke Kak Mariana Evi Nabuasa nih. Kepada Kak Mariana, apakah bisa on mic? Halo Kak, selamat malam. Oke, malam Kak Mariana. Mungkin pada Kak Mariana boleh langsung Kak untuk pertanyaan. Oke, untuk Kak Yani, sebelumnya izin bertanya, ingin bercerita sedikit mengenai mimpi. Saya kan punya mimpi, tapi seiring berjalannya waktu untuk mengejar mimpi saya itu dipatahkan. Nah, dipatahkannya itu bukan dari orang lain, tapi dari dalam rumah sendiri gitu. Ada kata-kata yang sangat menyakitkan dari keluarga, orang tua khususnya, kayak udah buat perlahan demi perlahan mimpinya udah mulai tercapai, tapi kayak bahasa yang dikeluarin ini kayak nggak jelas lah, nggak ada guna lah. Nah, saya kan orangnya gampang down tuh kalau kayak gitu. Menurut Kak Yani, apa sih yang harus dilakukan kalau udah kayak gitu? Mungkin itu aja, Kak. Oke, wow ini kayaknya Kak Mariana agak sedih banget ya Kak. Oke, keep happy Kak Mariana. Kami selalu bersama Kak Mariana di Duta Inisiatif ini. Oke, mungkin dari Kak Yani boleh langsung ditanggepin. Aku mau kok jadi tempat curhat, tempat apapun teman-teman yang punya masalah all the time. Kapanpun teman-teman mau ngechat aku, silahkan chat untuk bertanya, curhat, segala macam. Mungkin kalau nggak ada pekerjaan atau lagi senggang, let's go. Teleponan gitu ya. Nggak apa-apa. Sama Mbak Halimah juga jujur kita sering curhat tentang masalah apapun. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Semangat terus semuanya, khususnya Kak Mariana. Aku jadi ingat karena aku mengadopsi satu orang. Aku juga terbawa emosional ya. Kak Mariana, aku bukan ngejudge atau apa-apa, tapi aku cerita dulu sedikit. Aku mengadopsi satu orang yang dimana dia diusir sama ayahnya. Dia dibilang sorry goblok, anak anjing, segala macam, sorry ya to say, itu emang faktanya seperti itu. Dia sampai tidur di rumahku 2 tahun, waktu mulai dari kelas 2 SLTA. Orang tuanya cerai, mamanya kerja di Taiwan, dan memang mamanya itu masih baik ya, masih kayak mau ngasih uang jajan dan lain sebagainya.
Tapi dalam satu hal bapaknya ini yang memang, mohon maaf, di rumah itu tekanan mentalnya buruk banget. Bahkan setelah aku ajak tes, dia langsung bipolar. Dia sempet kayak apa namanya, jidatnya ini ke tembok digini-gini, untung ketahuan sama aku, kayak langsung kita bawa ke psikiater dan seperti itu. Akhirnya aku bilang, sudah tidur dulu di sini, kamu jadi adikku aja di sini, it's okay. Kamu mau mimpi mana, mari kita. Dia awalnya nggak punya mimpi apa-apa. Dia kayak masih plong dan kayak, taulah orang yang sering dimarahin, kayak gimana ya gitu, kayak tidak dihargain itu, kayak sorry to say kayak sedikit kurang nyambung gitu. Ketika kita ngomong ini nanti malah kayak ngelamun gitu kan. Itu satu orang yang saya adopsi dan sekarang dia kuliah di Politeknik Negeri Bali, jurusan pariwisata dengan beasiswa. Sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Bahkan ketika dia mau berangkat, orang tua ini, aduh kayak sedih banget. Orang mau berangkat ya minimal didoain. Gampang ngasih uang. Jujur, ketika orang ini berangkat ke Bali, jujur, bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa, saya yang bela-belain beliin tiket pesawat dan lain-lainnya. Karena apa? Karena ayahnya ini sumpah luar biasa keren banget. Tidak mendidik anaknya dengan wah gitu ya. Saya tidak merasa rugi dengan orang-orang seperti itu. Kemudian datanglah dia ke sini, sudah datang di Bali pun si bapaknya ini masih nelpon, pulang lu, ngapain lu kuliah jauh-jauh jadi orang kagak, kayak ngapain lu ngambil jurusan ini, gini. Intinya kayak dia sempet curhat, kita sering banget kayak curhat sampai malam. Akhirnya aku sampai satu kosan dengan dia, yang padahal notabene aku masih kerja ya, kayak kadang ada dari Kementerian PUPR datang ke Bali, pengen ditemenin, pengen dikasih acara konferensi dan lain-lain. Dan sometimes aku meluangkan waktu untuk datang, untuk tidur malam sampai jam 3 hanya mendengarkan dia curhat. Kayak aku tadi ditelepon sama bapak, di anjing-anjing, di bangsat-bangsat, seperti itulah. Akhirnya aku bilang ke dia, itu adalah salah satu tanda dari Tuhan bahwa kamu sedang dibentuk. Ada orang yang dibentuk karena ekonominya, ada orang yang dibentuk karena dirinya sendiri, ada orang yang dibentuk karena keluarganya, ada yang dibentuk karena orang tuanya. Cerai lah, broken home lah, KDRT lah, segala macam lah. Ingat, orang-orang yang seperti ini kalau sudah menemukan emas, dia akan menjadi brilian langsung. Dan aku kaget setelah kita berbicara, ya curhat-curhatan gak jelas gitu, cuman belajar bareng, ngasih solusi, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu jangan, intinya kamu lupakan deh hal-hal yang memang membuat kamu sedih, karena hidup ya kamu. Segimanapun orang tua kamu, ujung-ujungnya mereka akan meninggalkan kamu juga. Segimanapun mereka, sesayang apapun mereka, kita nggak tahu siapa yang akan panjang umur. Tapi semoga mereka panjang umur, kita juga panjang umur. Tapi mau bagaimanapun, kita akan hidup sendiri, betul nggak? Mau bagaimanapun keadaannya, mau bagaimanapun situasinya, ujung-ujungnya ya kita hidup sendiri nantinya. Kalau sudah punya pasangan, ya dengan pasangan. Dan semua itu akan berubah dengan cepat. Jadi, aku mungkin tidak merasakan apa yang Kak Mariana rasakan, tapi mungkin aku bisa sedikit ngasih support. Hal-hal yang seperti itu justru bisa Kak Mariana buat jadi batu loncatan. Tidak apa-apa untuk sekarang Kak Mariana dibilang nggak jelas lah, nggak guna lah, pencapaian itu nggak ada manfaatnya lah, segala macam. Tapi ingat, kata Kak Yura Yunita, semua kita dirayakan. Kak Mariana BAB di kamar mandi, keluar lega, masuk anginnya hilang, itu udah harus dirayakan. Bersyukur. Apalagi dengan terpilih jadi duta inisiatif, lulus sekolah, dapat ijazah, hal-hal yang seperti itu yang harus benar-benar kita syukuri. Tidak semua orang seberuntung Kak Mariana dan tidak semua orang seberuntung kita. Tidak apa-apa. Untuk sekarang, sabar-sabarin aja. Sakit hati, nangis, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Karena itu sakit pasti. Tapi resilience. Kuat. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa.
Oke? Pasti kok bisa. Akan ada satu masa orang tua Kak Mariana akan bangga sebangga-bangganya. Dan satu hal, mereka seperti itu mungkin ingin mendidik anaknya lebih berani dan lebih luas lagi. Jangan merasa puas kamu di sini. Ayo yang lain. Cuman mungkin dengan kata-kata yang lain. Positive thinking adalah hal yang baik. Untuk lebihnya nanti kita bisa curhat-curhat ya. Semangat aja. Saling dulu aja. Oke, itu Kak Mariana gitu ya. Feedback dari Kak Yani kepada Kak Mariana, apakah ada yang mau dicurhatkan lagi? Kak, atau sudah cukup? Cukup, mungkin nanti ke depan perlu kontakan berkomunikasi dengan Kak Yani ya. Dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Oke, Boleh. thank you Kak Mariana gitu ya. Agak sedih juga ya malam-malam ini ya. Tapi Kak Mariana tadi udah dibilang di kolom chat banyak banget gitu Kak Mariana, ada yang bilang peluk jauh, semangat terus gitu ya Kak Mariana, Duti bersama Kak Mariana. Oke, kita next ke Kak Miatwi Aprilia nih. Kak Miati boleh ini on mic? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku izin nggak on kamera karena masih di sekolah, habis kepanitiaan event. Perkenalkan, nama aku Miadia Prilia dari Provinsi Lampung. Mungkin ceritaku mirip-mirip sama Kak Mariana. Aku sebagai seorang anak perempuan, anak bungsu, yang dimana aku tuh lumayan dikekang dari segi prestasi, impuan masa depan gitu. Aku anak yang suka eksplor hal-hal baru, jadi aku suka cobain prestasi-prestasi non akademik, yang dimana itu bertolak belakang sama hal yang diinginkan orang tuaku. Orang tuaku itu sangat mementingkan ranking umum paralel seperti itu, dan olimpiade seperti itu. Sementara aku tuh lebih aktif, kayak lebih suka ke eksplor alam seperti itu kan. Dan ketika saat aku keterima di duta inisiatif, orang tua aku tuh agak nggak setuju awalnya, kayak ngapain sih gitu kan, ngapa ikut-ikut kayak gini, feedbacknya apa, kamu dengan kayak gitu bisa masuk TV dan segala macam seperti itu. Nah, cara ngatasinnya gimana ya Kak? Terus juga aku mau ikut, aku kan tergabung di organisasi provinsi, jadi aku belum bisa meet secara offline untuk kontribusi di sana. Dan satu lagi, ketika aku tergabung di 2 duta lain, yang dimana ketika aku mau visit atau roadshow ke beberapa sekolah, itu aku hampir ditolak semua karena masyarakat di lingkunganku itu masih rendah banget awareness-nya tentang lingkungan gitu. Terima kasih. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Kak Miatwi. Kak Yani boleh langsung kasih tanggapan nih Kak. Oke. Untuk orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik ya buat anak-anaknya, apalagi mungkin kalau kita jadi orang tua juga, aduh aku pengen anakku gini gini gini, mungkin seperti itu. Tapi satu hal yang memang perlu kita ingat bahwa apa yang kita suka, lakukan itu. Mau siapapun itu. Bahkan dulu waktu aku pribadi itu memang sempet ya kayak, halah, Siani mana mungkin dapat ranking, itu abangku sendiri, abang kandung yang ngomong seperti itu. Sorry to say, abang kandungku yang ngomong seperti itu. Intinya kayak menjelek-jelekan lah, ibaratnya karena aku bodoh, goblok waktu itu gara-gara hampir nggak naik kelas waktu SD. Intinya tidak ada kepercayaan bahwa aku akan menjadi orang. Aku malah suka ke teater, kemudian bermain peran, main musik, apa lagi ya? Main volley. Intinya hal-hal yang bukan belajar, gitu loh. Kayak aku akan baca buku, aku suka baca buku, suka banget baca buku, tapi bukan buku pelajaran. Aku suka baca buku novel tentang motivasi hidup, tentang self development, bagaimana dari miskin menjadi kaya, bagaimana Thomas Alva Edison, bagaimana Albert Einstein. Intinya cerita-cerita buku-buku itu, bukan buku pelajaran. Gitu ya. Kalau biologi, kimia, matematika, aduh mohon maaf pusing kepala. Itu aku. Dan dari sana mungkin cenderung orang tuaku bukan orang tua. Orang tuaku fine-fine aja. Mereka cuman paling kayak sedikit merasa kecewa mungkin, tapi tidak ngomong, tapi aku tahu gitu dari mata dan perilaku mereka ke aku tuh kayak beda aja waktu dulu gitu ya. Ya aku nggak peduli gitu loh. Bahkan itu orang tuaku, kakak kandungku ya, apaan sih?
goyang gak naik kelas gitu ya, tapi nggak ngomong di depannya gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu, tapi aku suka ini. Ingat waktu SMP kelas 2, pertama kali aku dibawa ke Malang. Aku fully funded kegiatan di Malang itu Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah. Kalau tidak salah ya. JBBS ya. Itu pun kayak ya udah, just like go, selesai. Tidak ada tuh kayak selamat, gak ada. Ya udah gitu, berangkat ya berangkat aja gitu. Setelah itu baru ada kesempatan, itu 6 tahun nunggu ya. Baru ada kesempatan untuk ke Singapura. Kelas 2 SLTR mau ke kelas 3. Ada kegiatan. Lolos ke Singapura fully funded tentang environmental sustainability dan environmental change, tentang bagaimana Singapura menata lingkungannya. Aku yang mohon maaf waktu SD hampir tidak naik kelas. Rapotku kalau mau lihat nanti gue fotoin, di upload di grup, itu ku ranking 20, 28, nggak ada ranking 1, 2, 3. Kelas 6 baru ranking 1, 2, 3, itu pun kalah sama yang lain, tidak pernah masuk juara umum 1, tidak. Paling antek ketiga. SMA apalagi, 1, 2, 3, 4, 5, aku ke 10 dari juara umum. Gak ada tuh yang namanya pinter-pinter seorang Muhammadiyani. Aku lebih suka bermain peran. Musik, nyanyi-nyanyi, gak jelas meskipun suaranya jelek. Tapi itu yang membawaku pergi jauh. Orang mau bilang apa, termasuk orang tuaku, meminta ini, meminta anu, karena yang menjalani hidup dan yang akan mencari uang, itu aku. Bukan mereka lagi, karena tugas mereka adalah tidur tenang, istirahat, gue yang ngasih uang. Ini hasil jeripayah gue dari hobi gue. Gitu. Tapi apa yang membawa aku sampai keterima ke Imperial College London? I follow my own path. Aku mengikuti jejak langkahku sendiri. Orang masuk telinga ini, gini. Ngapain gini. Termasuk teman-temanku segala macam pada komplain lah, ngapain kamu ke Udayana, ngapain kamu kuliah di Bali, ngapain jauh-jauh, emang di Banten nggak ada kuliahan, bla 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 bla. Intinya aku hampir digerebek satu mahasiswa di, intinya gitu deh ya pokoknya. Ya udah, terserah, ini hidup gue gitu, aku suka, aku mau, dan aku pengen. Go ahead, lanjutan, jalani. Dan sekarang setelah aku dinyatakan lolos Imperial College London with fully funded beasiswa from the government, semua diam. Bahkan sekarang aku mencari mana suara-suara itu dulu. Gak ada. Yang ada hanya senyuman. Mereka bangga, mereka senang, mereka bersyukur. Mungkin gak tahu kalau aku berhenti dan aku memilih untuk menjadi seorang apa gitu ya. Mengikuti apa yang mereka mau. Mungkin aku tidak akan menjadi seperti yang sekarang. Just like anak manja, anak yang apa-apa gimana orang tua, apa-apa gimana kakak, apa-apa gimana teman, apa-apa ngikut. Aku ingin menjadi independen. Seperti itu. Kanur, semangat. Gasin, kita bareng-bareng. Ya. Oke, begitu Kak Miatwi. Untuk tanggapan dari Kak Yani. Mungkin ada satu lagi di akhir tadi pertanyaan. Di sekitarku itu nggak menerima orang-orang seperti duta dan semacamnya yang bawa perubahan atau impact gitu Kak. Bahkan ketika roadshow ataupun visit, aku ngajuin beberapa surat permohonan, itu ditolak gitu Kak. Kira-kira solusinya gimana? Untuk solusinya bisa ke teman atau bisa online, kayak kampanye online. Oke, terima kasih Kak. Nggak apa-apa, hal-hal seperti itu udah biasa ya Mbak ya. Tenang aja. Oke, gitu Kak Miatwi, feedback dari Kak Yani. Nanti bisa pakai kampanye online Kak, kalau misalnya audionya nggak bisa. Oke, siap. Terima kasih Kak. Aprilia gitu ya atas pertanyaannya, so amazing banget juga. Begitu juga tanggapan dari Kak Yani gitu ya. Nah kita beralih dulu ke ini ya teman-teman. Oh my god, banyak sekali ternyata yang raise hand. Aku beralih dulu ke ini ya, ke apa namanya kolom chat gitu ya. Kita gantian teman-teman. Ini dari sebentar ya. Oke, ini dari Kak Rifatul Milah dari Jawa Barat. Halo Kak Yani, thank you sudah sudah terlahir dan menginspirasi. Kak, aku salah satu dari ribuan manusia yang memiliki mimpi dan sedang mengejarnya. Salah satunya concern
di environment karena inline di jurusan Forest Management di IPB University dan ingin menjadi seorang konsultan lingkungan. That's why aku ingin belajar di Duta Inisiatif ini. Aku ingin menanyakan banyak hal ke Kak Yani. Tapi aku akan memulai dari minta tolong ketersediaan Kak Yani untuk menjadi mentorku jika Kakak bersedia. Dan melanjutkan dari jawaban Kak Yani, kalau kita punya mimpi, tapi khawatir dan no action. Aku sebelum menjadi duta inisiatif sudah khawatir dan merenungkan semuanya dan sempat berdiskusi dengan konsultan serta coach profesional. Aku menemukan salah satu solusi yang ingin aku diskusikan dengan Kak Yani. Jika Kak Yani bersedia. Oh, mungkin ini lebih ke ini ya. Ketersediaan Kak Yani untuk jadi mentornya Kak Rifatul nih. Mungkin dari Kak Yani, gimana Kak? Jangankan Kak Rifatul, semua Duta Inisiatif Indonesia yang membutuhkan bantuan aku selama aku hidup, please feel free to contact me. Oke, Kak Rifatul udah dibilang Kak Yani ya, feel free to kontak langsung Kak Yani. Oke, ini teman-teman mungkin nanti setelah ini DM-nya Kak Yani atau WhatsApp-nya Kak Yani akan penuh gitu ya dengan dutip semuanya. Oke, Kak Rifatul gitu feedback dari Kak Yani. Mungkin lanjut kita ke Kak Rizky dulu ya teman-teman ya, dari Kepulauan Riau. Hai, selamat malam Kak, saya Nuriski dari Kepulauan Riau. Izin bertanya, mengenai kesadaran masyarakat akan penting menjaga lingkungan karena menurut saya jika kita selalu menunggu awareness, bukankah itu akan memakan waktu yang sangat lama? Lalu bagaimana kita tetap bisa menyelamatkan bumi kita agar tidak hancur tanpa adanya awareness dari masyarakat setempat? Thank you ke Kak Yani. Mungkin Kak Yani boleh langsung ditanggepin Kak. Oke, makasih. Justru sebaliknya ya, sebanyak apapun awareness masyarakat, tapi sometimes stakeholders and government tidak peduli akan hal itu. Semua tentang politik itu akan menjadi kacau. Jujur, melihat dari bagaimana masyarakat Indonesia mempedulikan tentang lingkungan, menurut aku sudah ada banyak yang peduli dan aware. Tapi sometimes kepeduliannya itu yang masih terhambat dengan berbagai kebijakan yang ada. That's why aku pengen banget S2 karena aku ingin membuat kebijakan yang ramah terhadap pendapat-pendapat orang waktu itu. Akhirnya kayak orang yang tadinya peduli menjadi ya udahlah ya. Ngapain juga sih, capek banget gue peduliin. Intinya kebijakan aduh nggak jelas banget sih, ngapain sih gue peduliin, artinya akhirnya gitu. Tapi betul, kalau kita menunggu awareness, mau sampai mati pun kayaknya nggak bakal bisa tuh kita kayak mewujudkan hal-hal seperti itu. Tapi ingat, satu awareness yang kita punya, jujur itu sangat berdampak besar. Karena apa? Aku misalnya, aware tentang lingkunganku. Aku punya teman, 1-2 orang. Aku tidak mengajak mereka, jangan gitu dong, jangan buang sampah sembarangan, enggak. Tapi aku kayak, buang sampah pada tempatnya, segala macam. Terus kayak, intinya melakukan hal-hal yang memang perlu diterapkan. Dan 2 orang ini, mau tidak mau, mungkin akan menyesuaikan kalau ketemu sama kita. Di luar kita mungkin dia bakal brutal lagi, terserah mereka sampah dikemanain. Tapi kalau ketemu sama kita, mungkin, jujur ya, bukan mungkin, 10 temanku itu bakal Iya, menyesuaikan jadi diri. makanya Oh, Yani nggak nggak suka nih usah kalau kita banyak khawatir. sampah. Pokoknya Oh, Yani nggak suka kalau sekarang kita juga minum di makanya cek aqua. Oh, sekarang kalau ketemu juga sama Yani harus bawa tanyakan tumbler. sekarang juga. Seperti itu. Mumpung aku lagi live kakak ya. Mumpung aku lagi live tanyakan sekarang juga ya kak ya. Jadi kakaknya jangan sampai ketinggalan Oke, bentar kakak ya Kak ya. Yani. Jangan Mungkin sampai Kak ketinggalan Andi mumpung Nur aku Armada. lagi live. Halo Kak. Kakaknya jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kakaknya harus Itu oke, nggak apa-apa. Iklan ya, iklan ini TikTok. Nggak apa-apa. Seru juga. Eh, sampai mana ya tadi? Kok lupa ya? Ayo sampai mana tadi teman-teman yang teman-teman dengar? Sampai mana ya? Kok lupa ya? Nah, itu loh Kak, kebijakan-kebijakan gitu. Oh iya, Kayak benar-benar. Aduh, lupa, sumpah bener-bener lupa ini.
Itu Hmm. loh kak, kebijakan yang ditentang kayak gitu, kayak kebijakan kita yang ditentang awareness. Oh iya benar. Misalnya nih, aku kan punya temen, aku aware nih sendiri, oh ya ingat, aku thank you. Aku punya temen 2 orang, 3 orang, 10 orang, dan sampai sekarang kalau mereka ketemu sama aku, mereka pasti bawa tumbler. Karena kenapa? Karena aku selalu bawa tumbler dan bilang, guys, jangan di aqua, nggak baik, gini-gini. Bukan aqua, maksudnya kayak di botol-botol ini ya, kayak bawa tumbler lah gitu. Intinya setiap hari terus kayak mungkin bosen ya mereka ya, kayak ya udahlah kalau ketemu sama Yani pasti mereka bawa tumbler. Dan itu sampai sekarang. Dan bahkan teman-temanku orang yang paling asik membeli tumbler itu dulu TikTok Shop ya, banyak banget mereka. Dan kita paling banyak tumblernya gitu, kayak tiap hari ganti tumbler gitu ya, kayak stylish tumbler. Karena apa? Dari satu orang yang terus menerus sabar tiap hari kayak mencontohkan hal itu, dan akhirnya mereka pengen ikutan gitu. Dari situ aku punya keluarga, aku punya adik, dan mungkin dari situ aja. Menunggu awareness dari orang banyak itu mungkin sampai kiamat pun, sorry to say, susah untuk dicapai. Tapi dari satu orang, jangan maksa. Biarkan dia yang nge-follow kita. Biarkan kita yang menjadi idol mereka. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan habit yang baik setiap hari. Karena dengan habit yang baik, bawa tumbler, segala macam, mengurangi jajan di luar, kayak kayak ih, Siani, aku pengen kayak Siani deh. Tidak di depan kita, tapi percaya deh, di rumahnya atau mungkin ketika dia main, dia akan sedikit follow habit kita. Itu yang aku rasakan juga. Aku ketemu sama orang, tiap hari dengerin bahasa Inggris, musik, ngeng kemana-mana. Awalnya mungkin aku kayak nggak nyaman, tapi pas aku ke rumah, aku mengikuti cara dia. Oh, iya seru juga ya, gitu. Dan aku pikir, itu pun akan sama ke mereka. Seperti itu sih, dari aku. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Yani ke Kak Rizky gitu ya. Kalau misalnya Kak Rizky ada feedback, karena kalau misalnya adalah jaringan, boleh banget di drop di kolom chat kita. Thank you ke Kak Yani atas jawabannya. Sungguh luar biasa gitu ya. Teman-teman, kita beralih dulu ke ini ya, ke kolom chat dulu ya. Teman-teman yang resen, oke, stay tune aja terus. Ini dari Kak Stefanus nih Kak. Izin Kak, maaf saya izin bertanya. Jadi saya ada teman yang maaf broken home, dan dia itu kayak sering menyendiri dan juga pernah sesekali nangis ke saya. Nah, saya aslinya pengen gitu Kak, merangkul dia terus, sama-sama up bareng, tapi kendalanya memang ada di keluarganya, terutama papahnya. Seperti cerita Kak Yani tadi, sedangkan kami masih SMA dan pergerakan kami juga terbatas. Apa yang harus saya lakukan untuk teman saya? Gitu Kak Yani. Mungkin bisa langsung ditanggapi Kak. Please temani dia, dengarkan dia. Dia tidak butuh solusi dari kamu. Dia tidak butuh pesan, dia tidak butuh saran, dia hanya butuh didengarkan. Please untuk sekarang dengarkan aja dulu. Sabar untuk mendengarkan dia, sabar untuk iya, say oh iya, senyum, oh iya, tepuk pundaknya seperti itu. Tidak perlu berlebih untuk sekarang. Nanti setelah kamu mempunyai jiwa yang lebih kuat, pengalaman yang lebih berharga, kamu sukses, that's why sometimes untuk mengajak orang maju, kita dulu yang harus dimajukan. Ya. Jadi aku harap bukan apa ya, kita semua di sini bukan individually. Aku harap Duta Inisiatif Indonesia semuanya tanpa terkecuali, semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Sang Yang Widi Wasa, semuanya mengabulkan cita-cita kita, membuat kita sukses, membuat kita berhasil, sehingga kita bisa mudah membawa perubahan-perubahan ke orang terdekat kita gitu. Orang-orang yang broken home, kita coba aja, kita motivasi, akhirnya dia mudah termotivasi. Karena jujur susah banget untuk ngasih motivasi ke orang kalau kita sendiri belum maju gitu ya. Kayak ayo dari kita dulu maju. Maju kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi ayo di mindset, gue harus berhasil, gue harus sukses. Karena apa? Karena ada teman gue yang broken home yang butuh bantuan gue. Dan gue harus membawa dia dari lubang itu. Gitu mindset untuk sukses. Karena itu Oke, yang menjadi senjata kita ya. oke, gitu Kak. Bagus tadi ya untuk jawaban dari Kak Yani gitu ya. Rangkul dia Kak Bagus ya. Kita percaya sama Kak Bagus akan merangkul temannya gitu. Oke, kita beralih ke dua
ya. Penanya selanjutnya ada di aku, ada Kak Zahra, ini yang pertama dulu. Kak Zahra Margareta. Boleh on mic Kak Zahra? Halo Kak, saya mau bertanya, gimana ya Kak, kita tuh misal punya mimpi dan proses mengejar mimpi, tapi kita tuh susah untuk konsisten kayak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi kayak susah buat konsisten sama satu satu hal mungkin yang mau kita tuju. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, thank you kepada Kak Zahra. Mungkin lebih kepada cara menjaga kekonsistenan gitu ya Kak Yani. Mungkin dari Kak Yani boleh langsung Kak ditanggapi Kak. Kembali ke tema youth and the power of change. Pemuda itu sudah harusnya memiliki kekuatan untuk merubah. Banyak sekali orang yang produktif banyak sekali orang yang merasa dirinya produktif, padahal it's nothing. Ya, wih gue produktif banget, wih gue keren banget, wih gue nyelesain ini, wih gue dapet ini, wih ininya kayak merasa wow gitu, gue banget nggak tuh gitu ya. Itu nggak boleh, itu tidak boleh seperti itu ya. Sesuatu yang tercapai, sesuatu yang terwujud, cukup syukuri, upload sosial media sewajarnya, hanya untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri, not approval. Satu. Dan yang kedua, banyak kesibukan, berarti kita belum tahu mimpi kita sebenarnya mau jadi apa. Karena nggak mungkin kita bermimpi untuk menjadi guru, tapi malah fokus di mana gitu. Nggak mungkin. Sesibuk-sibuknya kita, kalau kita sudah punya satu mindset, satu tujuan, satu mimpi yang gede, kan ada mimpi gede ya, selingkaran penuh, ada mimpi kecil-kecil di belakangnya, yang itu kayak, aduh pengen ini deh, pengen itu deh, pengen ini deh. Tapi mimpi utamanya yang gede ini. Dan kita disibukkan dengan mimpi-mimpi kecil ini untuk mencapainya, tapi tetap ada mimpi gedenya. Mimpi kecil ini berarah ke sana. Jadi gini, lingkaran, yang tiga ini mimpinya ke arah yang lingkaran gede ini. Gitu. Jadi jangan gini, lingkarannya di sini, mimpi kecilnya ke sono. Itu yang membuat kita susah mencapai mimpi. Dilengkungin ke sini, arahin ke lingkaran ini, mimpi-mimpi kecil gitu. Jadi ketika kita sibuk, ketika kita banyak pekerjaan, kayaknya aduh capek banget, banyak banget kegiatan. Nah, coba mulai kegiatan-kegiatan kita diarahkan ke sini. Mimpi-mimpi kecil kita diarahkan ke sini, setelah ini komplit, ini akan dekat. Gitu. Aku pengen S2 ke luar negeri. Aku sibuk banget kegiatan. Ngurus Duta Inisiatif Indonesia lah, partner sama government, PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Hak Asasi, Kementerian Kemenfam yang kemarin ALKO ini ya, yang di Bali ada summit, ada KTT ALKO. Sibuk banget kan? Kayak mungkin bisa dikatakan, tanya ke Mbak Halimah sama Devan, aku tidur mungkin cuma 2-3 jam per hari. Karena saking banyaknya kegiatan. Dan itu pun kayak notabene bener-bener pusing banget. Hari ini nanti ada di Kintamani. Besoknya ada di Uluwatu. Besoknya nanti nggak tahu ada di Jogja, ada di Makassar, ada di Semarang. Secapek itu kalau harus dikatakan. Tapi aku tidak lupa mimpiku untuk kuliah di luar negeri. Mimpiku di sini masih gede. Dan aku berani mengambil berani mengambil kesibukan karena aku tahu dengan ikut ini aku akan dekat ke sini. Banyak relasi, banyak untuk ngejilat, Pak, tolong dong Pak, rekomendasiin ke sini Pak, beasiswa ini dong Pak, duit dong Pak, gitu, tiket pesawatnya dong Pak, gitu. Ya, seperti itu. Dekatkan kegiatan kita ke mimpi ini. Jadi satu, buat mimpi besar, ikutin sama mimpi-mimpi kecil. Begitu. Setelah sukses, jangan minta approve dari orang. Jangan mau jadi star syndrome, jangan ada sampai kamu merasa, wow, membanggakan diri, pamer ke orang-orang. No, itu nggak mungkin. Mau di Ayunda aja masih se-humble itu. Nah, apalagi kita harus stay humble. Padi merunduk ke bumi, ya. Semangat. Semoga sukses, sesibuk apapun kita. Oke, itu jawaban dari Kak Yani, Kak Zahra. Gimana Kak Zahra? Ya, terima kasih Kak. Amin, makasih.
Oke, thank you untuk Kak Jar dan juga Kak Yani gitu ya. For your information teman-teman, karena emang sesi talk show kita ternyata sampai jam 20.30 gitu ya. Karena takut di teman kita yang timur itu terlalu malam. Mungkin the last but not least gitu ya teman-teman dari Kak Monica gitu ya. Kepada Kak Monica boleh on mic langsung nih Kak Monica. Kesempatannya ingin bertanya. Jadi sebelumnya gini, saya itu dari sejak SMP, dari introvert banget, terus semangat menuntut ilmu itu buat ambis gitu, kayak aktif tanya jawab. Padahal saya bisa, tapi saya karena introvert, jadi kayak bakat pendam tuh banyak banget gitu. Nah, waktu SMP tuh berusaha untuk bangkit gitu, karena dari guru SD saya bilang sebenarnya punya bakat kayak karena terus jadi kayak tuh kayak aktif gitu. Nah waktu SMP akhirnya saya mulai kayak berusaha untuk jadi orang yang berani, terus selalu mengembangkan diri saya hingga akhirnya alhamdulillah kayak tiap semester tuh dapat peringkat 1 hingga lulus itu lulusan terbaik. Nah di situ saya selalu punya prinsip. Ternyata Kak, ya kakaknya lagi terlempar ternyata ya Kak. Yes, oke Terlempar mungkin kemana Rido? Kak, sorry. maksudnya keluar gitu. Mohon maaf Kak. Oke kepada Kak Monica boleh dipersilakan Kak. Ya maaf Kak, sinyalnya ya. Tadi saya suaranya jelas itu udah sampai yang mana Kak? Tadi sampai lulusan terbaik gitu, Kak. Oh iya, oke itu kan SMP. Nah di situ saya kayak mulai meyakinkan diri saya. Saya berpikir kalau untuk kedepannya dimanapun saya menuntut ilmu, saya tuh pengen selalu jadi yang terbaik lagi gitu Kak. Alhamdulillah pas SMA-nya juga seperti itu. Tapi pas SMA itu kan abis lulus saya SBMPTN dan nggak langsung keterima ternyata. Terus di situ tuh kayak orang tua saya, kayak keluarga saya gitu bilangnya kayak kok lulusan terbaik nggak keterima kayak gini-gini, pokoknya tuh malah kayak ngebawa-bawa brand itu. Jadi itu saya ngerasa, terus saya selalu dibilang kayak selalu kurang lah segala macam, sedangkan teman-teman saya yang lain tuh kayak selalu bilang maksudnya eh, udah cukup kok kamu nyampe segini juga kayak gini-gini. Nah sejak saya tahun depannya keterima SBMPTN, jadi kan saya gap year, tahun depan keterima di PTN. Nah terus saya tuh kayak ambisius saya ke apa prinsip saya sebelumnya untuk selalu jadi yang terbaik tuh jadi menurun. Saya selalu mikir kayak ya udahlah mending jadi biasa aja, maksudnya capek loh berusaha untuk jadi selalu terdepan. Ternyata dari keluarga juga selalu aku tuh kurang terus. Nah, tapi seiring waktu saya udah ngobrol-ngobrol juga kan sama teman dekat tentang masalah yang saya alamin. Terus teman saya tuh selalu support, untungnya punya teman yang benar-benar baik, selalu support. Dia bilang kayak ayo kamu harus kayak dulu lagi, karena sebenarnya ini juga bakal feedbacknya kembali untuk diri kamu sendiri. Maksudnya sekalipun keluarga kamu gak pernah apresiasi ataupun bahkan selalu ngerasa kamu itu kurang, cuman temen aku tuh sedih gitu kalau lihat aku nggak kayak dulu gitu. Nah sekalipun nggak satu kampus, tapi aku cerita apa yang aku alami sekarang aku di kampus gimana, nggak seperti dulu yang selalu ngejar banget gitu. Nah jadi ini saya juga baru-baru ini mulai ngejar gitu, baru-baru aktif ikut kegiatan eksternal seperti duta inisiatif, juga ngajar online di beberapa komunitas gitu. Jadi di situ saya baru mikir gini, iya ya dari kemarin 2 tahun kemarin gitu, aku ngapain aja di kampus, cuma ikut satu organisasi yang dimana ternyata kalau aku bisa explore, bisa lebih ambisius juga dalam ngejar materi di kampus gitu, harusnya aku bisa jadi terbaik juga. Nah terus kayak akhir-akhir ini baru sadar gitu Kak, aku harus bangkit kayak dulu, sekalipun gak ada apresiasi dari keluarga, bahkan selalu dibilang kurang. Jadi pertanyaan saya Kak, bagaimana cara kita untuk selalu menjaga jiwa apa ya, jiwa produktif kita untuk berkembang gitu, sekalipun orang sekitar bahkan keluarga terdekat tuh selalu menganggap kita kurang. Padahal menurut orang-orang sekitar
teman-teman kita itu sudah jauh lebih dari cukup. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin Kak Monica sekaligus curhat gitu ya Kak Yani ya. Oke, mungkin kepada Kak Yani boleh langsung nih Kak ditanggepin dari pertanyaannya Kak Monica. Kalau gue bikin novel kayaknya langsung jadi lah ya dari cerita anak-anak ini. Ya ampun, keren-keren banget sih cerita-ceritanya. Satu, orang hanya tahu ketika kamu marah, hanya tahu ketika kamu bahagia. Kalau kamu lagi sedih, hanya bantal dan Tuhan yang tahu. Orang nggak bakal mau tahu proses kamu kayak gimana. Ya orang pengennya hasilnya aja udah. Kamu masak telur ya udah. Lama banget sih masak telur. Giliran udah mateng, ikut makan, gak tahu diri ngabisin. Ya, itu manusia zaman sekarang. Sedikit klise, tapi hasilnya udah ada, baru menikmati. Giliran kita lagi masak, misalnya tuh udah sang seng song, garam, nyari garam kemana, nggak ngerti lah. Ditaruh di mana, nggak ada yang peduli. Udah break, ada di depan mata, nih telur spesial gitu misalnya. Ikut makan, nggak tahu diri. Ya, itu masih bilang, aduh asin banget. Ini kurang mecin. Gitu. Itu manusia. Itu pembukaannya untuk menjawab. Satu, jangan minta approve dari orang yang ingat. Siapapun itu. Sukses kita jangan untuk di-approve. Jangan untuk disegani, jangan untuk diterima, jangan untuk no. Ya. Sukses kita ya udah. Berikan kesuksesan kita untuk orang lain. Rasakan, silakan teman-teman, ini hasil kesuksesan gue. Tidak perlu kamu minta bla 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 gitu, nggak perlu ya. Satu. Yang 2 tahun kamu nganggur kemarin itu bukan nganggur, Cinta. Kamu lagi istirahat. Tidak ada yang perlu disalahkan dari diri kamu, dari diri kita. Kita lagi tidur, lagi males, ya jangan disalahin. Lagi istirahat. 2 tahun kamu yang gabut itu, kamu lagi istirahat. Kamu lagi merangkai mimpi lagi. Kamu lagi mau istirahat dulu deh, mau mati dulu sejenak gitu. Ya, tidak mau capek-capean dulu. Nanti akan ada rasanya kamu bangkit lagi. Dan sekarang ketika kamu sudah mulai bangkit, untuk menjaga produktif, ingat, kejar sesuatu yang memang akan kamu dapatkan aja. Jangan semuanya kamu ikutin. 1, 2, atau 3, tapi kamu tahu itu akan berguna untuk apa. Sudah kuliah, kita tinggal fokus bagaimana karir masa depan kita apa. Ya, sama relasi. Itu aja kalau udah kuliah. Fokusnya ke sana. Jangan ke yang lain. Jadi mungkin kalau kamu SLTA, kamu fokusnya kemana-mana. Pengen jadi lulusan terbaik lah, pengen jadi inilah, itulah, anulah, bla 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 bla. Sudah kuliah, tidak. IPK memang penting. Lulusan terbaik memang namanya keren. Ya, wih lulusan terbaik. Tidak. Ya. Tapi kamu bisa mengganti hal itu dengan kesuksesan kamu. Aku kemarin di wisuda tidak jadi lulusan terbaik. Semua mata, kan ada 100 orang yang jurusanku agribisnis. Semua mata tertuju kepada aku. Aku bukan sombong, aku bukan gimana, tapi cerita. Aku bukan lulusan terbaik. IPK aku jauh dari kata 4, tidak sampai 4. Ya. Tidak jadi lulusan terbaik. Tidak dapat sertifikat apa-apa, tidak naik ke panggung segala macam. Tapi dari satu angkatanku, dari satu ini, satu-satunya anak Udayana yang lomba ke Eropa, aku. Satu-satunya anak Udayana yang diterima di Imperial College London yang top 6 universitas dunia dengan beasiswa, aku. Aku tidak jadi lulusan terbaik. Aku tidak menjadi yang terbaik di mata mereka. Versi mereka. Tidak masalah. Tapi yang penting aku mencapai mimpiku. Aku tidak menjadi yang terbaik, tidak masalah. Yang penting aku mencapai mimpiku. Itu kata-kata yang mungkin bisa kita tempel di kaca-kaca kita. It's okay. Gue tidak menjadi yang terbaik bagi mereka. Bagi siapapun. Tapi yang jelas, gue bisa mencapai mimpi gue. Gitu. Ya.
Nggak apa-apa. Orang mau ngomong apa, nggak usah dipeduliin. Ya. Oke, mungkin itu tanggapan dari Kak Yani, Kak Monica. Untuk Kak Monica, apakah ada feedback, Kak? Kalau dari saya emang benar yang kata Kak Yani. Saya juga nggak pernah kayak minta inian dari orang-orang gitu. Cuman yang bikin saya sedih ya kayak dari keluarga aja. Maksudnya saya udah capek-capek, tapi selalu dianggapnya kurang gitu. Yang benar-benar dianggap kurang, saya nggak lolos SBM malah diungkit-ungkit terus yang terbaik, itu sih yang saya sakit hati, terus sempat bikin down. Cuman kalau dari sekitar sebenarnya saya mau ada yang anggap saya biasa pun nggak apa-apa. Cuman kalau dari keluarga itu sih kadang yang bikin saya sedih. Soalnya tadi kan Kak sempat nyinggung kayak bukan malam gitu. Sebenarnya saya dari keluarga broker, jadi apapun yang Nggak apa-apa, semangat. Ya. Meskipun aku tidak merasakan apa apa yang siapa tadi yang nanya, sorry Rido, aku lupa namanya. Kenapa, Kak? Sebentar ya, aku putus-putus. Nah, Kak siapa tadi? Kak Kak Monica, Monica. Kak. Monica. Kak Monica, mohon maaf mungkin aku tidak merasakan ya apa yang Kakak sakitnya, bagaimana sedihnya. Aku cuman bisa ngasih support aja. Aku minta maaf banget karena aku tidak ada di posisi Kakak, jadi aku tidak berani ngejudge ini itu. Tapi yang jelas aku tahu itu sangat berat banget, dan aku tahu itu pasti sangat sedih banget. Itu aja yang aku bisa tahu. Selebihnya Kakak yang merasakan, tapi aku harap Monica bisa kuat, Monica bisa buktikan it's okay. Gue akan menjadi yang terbaik untuk diri gue sendiri. It's okay. Mimpi-mimpi gue sudah dekat. Ya udah gitu. Mau sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu, jalanin aja. Satu, tetap hidup. Itu kuncinya. Ya. Karena apa? Percuma. Kita mau menjadi yang terbaik, kita mau menjadi baik, kita mau menjadi orang kebanggaan, kita mau diapresiasi orang tua. Tapi kalau jalan yang kita pilih lemah, lebih baik kita menjadi manusia yang padam aja udah. Ya. Sorry berisik ya. Satu, Kakak ingin menjadi yang terbaik, wujudkan. Ya, wujudkan untuk menjadi yang terbaik. Ayo, bagaimanapun caranya, wujudkan untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada yang bisa menghalangi Kak Monica. Tapi satu, ketika Kak Monica tidak menjadi yang terbaik, itu versi mereka aja. Mereka nggak tahu bagaimana sudah berhasilnya kita. Mereka nggak tahu bagaimana kita sudah berhasil melewati masalah-masalah kita. Kalau mereka menjadi kita, menggantikan posisi kita, mungkin mereka sudah mati dari kemarin. Oke? Jadi, dengan adanya Kak Monica dan teman-teman hari ini, hidup memperlihatkan mata dan semua wajahnya di layar kaca ini adalah satu anugerah, dan mimpi kakak-kakak semua, mimpi-mimpi kita semua sudah ada di depan mata. Sedikit lagi. Sedih itu wajar, nangis itu wajar, itu bumbu. Masak tanpa garam, tanpa micin, tanpa bawang, tanpa gula, itu akan hambar. Itulah hidup dinamikanya. Semakin kita banyak bumbu, semakin kita banyak resep, semakin mantap dihidangkan. Beda dengan yang biasa-biasa aja. Kok lurus-lurus aja gitu hidup gue, kayak nggak ada masalah gitu ya. Kayak aneh gitu. Itu justru malah hambar banget. Jadi semangat. I'm supporting you, I'm supporting all of you guys. Intinya jangan khawatir, kita semua hadir berkeluarga. Youth and the power of change adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana pemuda merubah dari hati, pikiran, dan dirinya sendiri untuk mengajak orang lain. Bukan memaksa, tapi mengajak dan meng-guide. Dan kalau teman-teman pengen curhat, cerita-cerita, karena mungkin maaf banget, sampai sekarang aku masih banyak banget kegiatan ALKO dari Kemenkumham, Kementerian Republik Indonesia.
Dan besok baru pada mau pulang, itu pun nanti disusul dengan kementerian lain tanggal 23. Kayaknya aku bakal terbatas banget untuk balas chat dan lain sebagainya. Tapi bisa diagendakan sama teman-teman, kita curhat. Kakak boleh enggak tanggal sekian kita teleponan, kayak di grup, bikin agenda, undang kakak. Aku bakal bersedia banget. Selama itu mungkin akan kita lakukan di malam hari, bukan siang hari. Ya, kita bisa berkumpul sama Mbok Halimah juga, sama Kak Devan juga. Kita cerita-cerita. Agendakan aja ya, gimana enaknya. Itu aja dari aku mah. Kok jadi Sunda ya? Semangat ya kamu nih. Karidonya kayaknya keluar deh ini. Mbok Halimah, dipanggil sama Kak Bagus Darmawan. Halo. Kak Ridonya masih ada kok. Tapi Oh, mungkin masih ada. Mungkin sinyalnya lagi nggak baik. Nggak apa-apa, di handle aja, Mbok. Kasihan. ini dia udah muncul. Oh, udah. Mas Rido, Oke. nanti gatre. Apakah suara aku udah masuk, Kak? Udah. Masuk kemana nih? Oh, maksudnya masuk ke Zoom. Oh, curiga saya. Oke. I'm Masuk so aja. sorry teman-teman. Wifi aku mati tiba-tiba, jadi terlempar keluar. So, mungkin thank you untuk Kak Yani tadi dan Kak Monik ya terakhir untuk pertanyaannya. Dan sesi kita selanjutnya, aku mau ngucapin thank you juga ke Kak Yani gitu ya, yang udah ngisi sesi talk show kita malam hari ini. So insightful banget gitu ya. To be honest gitu ya kan Kak, jujur aku sampai nggak tahu sih, ini catatan aku sampai belok-belok kiri kanan gitu ya, saking banyaknya yang aku catat dari Kak Yani. Dan thank you juga untuk teman-teman semuanya yang udah berhadir di malam minggu gitu. Jadi malam minggunya ini sesi curhat plus sesi talk show gitu ya. Wah, terlempar lagi sepertinya. Terlempar nggak tuh? Iya, nggak apa-apa ya. Yang jelas malam ini kayaknya banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Boleh nggak teman-teman komen di kolom komentar, siapa sih yang dapat insight yang banyak malam hari ini? Siapa aja yang dapat pengetahuan yang baru malam ini, yang dapat motivasi baru, malah dapat semangat baru dari Kak Yani malam ini? Siapa aja nih? Aku, Kak, bagus. Aku, oke. Banyak banget, Kak. Aku. Saya, Kak, aku. Siap. Wow. Sorry, teman-teman, wifi aku mati lagi. Gimana, Kak Rido? Aku udah masuk. Oke, boleh ditutup aja deh. Nanti setelah ditutup, biar diserahin ke tim dokumentasi. Habis itu biar teman-teman yang mau lanjut ngobrol, silakan ngobrol aja dulu. Oke. I'm so sorry lagi teman-teman, wifi aku mati lagi. Jadi ini baru nyambung. And tadi aku sama nih. Oke, thank you gitu ya untuk teman-teman semuanya yang udah so super wow banget sih malam hari ini gitu ya. So sampai 91 orang yang tetap stay dan kita banyak dapat insight baru dari teman-teman. Mungkin 3 kata yang menurut aku, teman-teman learn by doing, teman-teman keep your potential, your skill gitu ya teman-teman, dan kita sama-sama berkembang, let's grow up together gitu teman-teman. Nah, mungkin itu penutup dari aku, dan sebelum kita dulu pasnya ya, karena tadi dimulai dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa tak pernah habis ya teman-teman. Nah, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Aku Rido Pardosi selaku Master of Ceremony. Teman-teman tadi pamit undur diri, dan I'm so sorry itu teman-teman kalau tadi masih banyak kendala dari aku juga. Dan sebelumnya kita harus dokumentasi nih untuk kenang-kenangan kita gitu ya. Kepada kakak operator, apakah boleh langsung diambil alih aja Kak?